Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kepastian keselamatan. Karena ini penting sekali, akan mendorong semangat kita dalam mengikut Tuhan. Ketika kita tahu bahwa perjalanan saya tidak sia-sia, di akhir kehidupan saya, ketika saya meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga. Ada beberapa kebenaran yang mau saya sampaikan yang akan mungkin mengejutkan saudara. Yang pertama adalah, saudara tidak akan pernah sampai ke surga karena hanya perbuatan baik saudara. Firman Tuhan katakan bahwa kita tidak bisa mengukur kebaikan dengan standar manusia. Alkitab mengatakan bahwa perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Allah. Bahkan jika kita melanggar hanya 1 dari 10 perintah, kita akan kehilangan kebaikannya. Alkitab mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari baca Yesaya 64 ayat yang ke-6, Roma 3 ayat 23. Dan kebenaran 2 yang perlu engkau ketahui, bahwa kita tidak masuk surga karena kita melakukan hal-hal yang orang Kristen biasa lakukan. Sebagai contoh, berdoa, baca Alkitab, pergi ke gereja, itu semua nggak akan bisa bawa saudara masuk ke surga. Karena Yesus berkata dalam percakapan dia dengan seorang guru besar, seorang ahli Taurat, seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia katakan kalau seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga, kita perlu dilahirkan kembali. Sebagai contoh, misalnya kita melemparkan ikan ke dalam air. Ikan itu akan berenang. Demikian juga ketika kita sendiri melompat ke dalam air, mungkin saja saudara bisa berenang. Tetapi apakah karena saudara bisa berenang menjadikan saudara ikan? Untuk menjadi ikan, saudara harus dilahirkan sebagai ikan. Demikian juga kita bukan orang Kristen karena kita melakukan hal-hal Kristen. Kita perlu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kebenaran yang ketiga, kita tidak masuk surga hanya karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Banyak orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahkan firman Tuhan katakan, iblis juga percaya. Bahkan firman Tuhan katakan, iblis takut dan gemetar mendengar nama Yesus. Yesus memperingatkan kita bahwa tidak semua orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapanya. Saudara bisa lihat di Yakobus 2 ayat 19, di Matius 7 ayat 21. Alkitab mengatakan bahwa karena kasih karunialah kamu diselamatkan oleh iman. Dan keselamatan ini bukan dari perbuatan kita sendiri. Ini adalah hadiah dari Tuhan. Keselamatan itu hadiah dari Tuhan. Itu sebabnya engkau harus dilahirkan kembali menjadi manusia Kristus. Dan untuk ini, supaya engkau dilahirkan kembali, ada 3 kebenaran, 3 hal yang perlu engkau lakukan. Yang pertama adalah bertobat. Engkau harus meninggalkan, mengakui semua perbuatan-perbuatanmu di masa lampaumu, dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan itu. Firman Tuhan katakan duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang mengarah kepada keselamatan. Pertobatan berarti bahwa kita mengakui bahwa kita orang berdosa dan yang layak menerima penghakiman Allah. Ini berarti bahwa kita memohon agar Tuhan mengampuni kita dan kita membuat keputusan untuk berpaling dari dosa-dosa yang dilakukan. Alkitab berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan dilindungi. 2 Korintus 7 ayat 10, Amsal 28 ayat 13. Yang kedua, kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Yesus secara pribadi, mengundang dia masuk ke dalam hati kita, dan menjadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan katakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Ini adalah keputusan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan bagi hidupmu dan mengikutinya. Kau bisa baca itu di Yohanes 1 ayat 12. Dan kebenaran yang ketiga, kita harus mengakui dia, membuat pengakuan dengan mulut kita.
Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dengan mulutmu Tuhan Yesus dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu sebabnya kita perlu membuat pengakuan dengan mulut kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Roma 10 ayat 9, Matius 10 ayat 32. Dan perubahan yang terjadi, kelahiran baru dalam kehidupan kita akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Jadi bagi saudara yang pada hari ini belum melakukan 3 hal ini, penting sekali bagi engkau melakukan hal ini. Pertama, engkau perlu bertobat, meninggalkan semua kebiasaanmu yang lama. Dan yang kedua, engkau perlu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan yang ketiga, engkau perlu mengakui dia. Akui dia di depan orang banyak bahwa sekarang aku menjadi milik Yesus. Mari berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang merindukan surga dalam kehidupan mereka. Bapa, pada hari ini kalau ada dosa, kesalahan dalam diri mereka, kiranya Engkau mengampuni mereka Tuhan. Mereka mau mengakui semua kesalahan itu, dan mereka memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Dan mereka memutuskan pada hari ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan mereka mau mengakui dia, menjadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya bahwa dia telah mati dan telah bangkit kembali. Oleh sebab itu, biarlah Engkau berikan kepastian ini dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Letakkan tanganmu dan berkati mereka Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oleh sebab itu, bersukacitalah pada hari ini, karena keputusan yang kau buat akan menjadikan engkau menjadi pemilik surga. Kiranya Tuhan memberkati dan nikmati kasih karunia Tuhan. God bless you.